Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Dwi Veranika, nomor absen 11 dari kelas 9B. Di sini, saya akan mempresentasikan materi agama mengenai seni pertunjukan wayang dan seni sastra dalam kehidupan Islam. Seni pertunjukan wayang dan seni sastra dalam kehidupan Islam. Yang pertama, seni pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan atau nasihat-nasihat karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Asal-usul wayang kulit. Wayang merupakan sebuah warisan budaya nenek moyang yang diperkirakan telah ada sejak kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang sebagai salah satu jenis pertunjukan sering diartikan sebagai bayangan yang tidak jelas dan samar-samar. Bergerak ke sana kemari, bayangan yang samar tersebut diartikan sebagai gambaran perwatakan manusia. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, terdapat ratusan jenis wayang yang dapat digolongkan menurut cerita yang dibawakan, cara pementasan wayang, dan bahan yang digunakan untuk membuat wayang. Selanjutnya, fungsi wayang dalam masyarakat. Pertunjukan wayang pada zaman Kerajaan Mataram I tidak hanya berfungsi magis religius, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang komunikasi. Pada saat ini, wayang merupakan media pendidikan, karena ditinjau dari segi isinya, banyak memberikan ajaran-ajaran kepada manusia. Wayang sebagai media informasi karena dari segi penampilannya sangat komunikatif dalam masyarakat. Wayang kulit sebagai media dakwah Sunan Kalijogo. Peranan Sunan Kalijogo dalam berdakwah tampak dalam berbagai kegiatan baik agama secara langsung, bidang pemerintahan, maupun dalam kegiatan seni budaya yang berkaitan dengan agama. Sunan Kalijogo mendirikan Masjid Agung Demak bersama sunan yang lainnya. Selain sebagai sarana ibadah, juga sebagai sarana dakwah. Masjid ini dibangun pada tahun 1479 Masehi. Dalam seni budaya, Sunan Kalijogo ahli dalam menciptakan seni pakaian, seni suara, seni ukir, seni gamelan, termasuk juga seni wayang. Bahkan, terhadap kesenian wayang ini, Sunan Kalijogo dipandang sebagai tokoh yang menghasilkan kreasi baru. Wayang kulit ini merupakan pengembangan baru dari wayang beber yang memang sudah ada sejak zaman Erlangga. Yang kedua adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah babat. Babat adalah dongeng yang disengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh tempat dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contoh dari babat yaitu babat Tanah Jawi, babat Surakarta, dan babat yang lain lagi, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Hikayat berpangkal pada tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, hikayat Raja-Raja Pasal, hikayat 1001 Malam, dan masih banyak lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like.